Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Pada video hands-on kali ini, saya akan mengerjakan kuis 1, yaitu Open-Ended Project. Topiknya yaitu Modern AI. Lalu di sini ada deskripsinya. Setelah mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks dan teknis dasar prompt engineering, kini saatnya untuk mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Nah, tugas ini tuh bersifat open-ended atau terbuka, yang artinya kita tuh memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun tetap harus mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian ini bukan pada jawaban benar dari AI-nya, melainkan pada kualitas alur kerja atau workflow dan kemampuan untuk dalam melakukan iterasi prompt-nya. Lalu di sini ada bagian A, pemilihan topik proyeknya. Di sini silahkan pilih satu dari skenario berikut atau ajukan ide orisinal Anda yang setara tingkat kesulitannya. Nah, yang pertama itu ada study buddy, yaitu rekan belajar. Di sini skenarionya menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Lalu yang kedua itu ada writing assistant atau asisten penulisan. Skenarionya itu menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah ton tulisan, atau melakukan validasi fakta. Lalu yang ketiga itu ada research and planning atau perencana dan riset. Skenarionya tuh meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikannya dalam format data yang rapi. Nah, di sini ada video hands-on instruksinya, itu menunjukkan proses interaksi dengan AI secara real time, lalu perlihatkan prompt yang diketik, lalu respon AI-nya, dan bagaimana kita tuh merevisi prompt tersebut jika hasilnya tuh kurang memuaskan bagi kita. Lalu tunjukkan bagian prototype atau hasil kerja dan storyboard atau alur berpikirnya. Oke, kita buka aja. Oh iya, di sini saya menggunakan topik sendiri ya, yaitu mengenai pemanfaatan AI dalam menyusun jadwal hidup sehat. Pemanfaatan AI dalam menyusun jadwal hidup sehat mingguan, seperti itu. Di sini kita coba untuk awal dulu ya, yaitu kita coba suruh tolong buatkan jadwal hidup sehat selama satu minggu. Nah, ini dah. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini dia sudah langsung membuatkan jadwalnya ya, selama satu minggu, yang dimana rutinitas hariannya di sini ada dari hari Senin sampai Minggu. Paginya yaitu kita bangun tidur dan minum air putih, lalu ada peregangan ringan atau olahraganya dari 10 sampai 30 menit. Lalu ada mandi dan persiapan. Lalu ada sarapan sehat, berkarbohidrat dan ada protein, lalu ada buahnya. Siangnya kita makan siang bergizi, istirahat sejenak. Kita harus hindari bahan yang lama ya. Lalu sorenya tuh ada aktivitas fisik ringan, yaitu jalan santai atau olahraga. Dan di malamnya kita ada makan malam ringan, itu
kurangin main gadget ya sebelum tidur, lalu tidur yang cukup 7 sampai 8 jam. Lalu di sini ada detail mingguannya. Nah, di sini ada hari Senin, fokusnya produktif ya, yaitu olahraga, jogging ringan. Menunya ada nasi ayam lalu sayur. Mentalnya itu untuk buat to-do list mingguan ya bisa. Selasanya itu ada kesehatan tubuh. Di sini kita olahraganya ada stretching dan body weight. Lalu perbanyak minum air. Lalu ada konsumsi buah, pisang atau apel. Lalu Rabunya itu ada keseimbangan mental. Yang pertama itu adalah olahraga, yoga atau meditasi. Lalu kita luangkan waktu 15 menit untuk refleksi diri. Lalu di Kamis itu ada aktif dan konsisten, yaitu olahraga. Di sini kita jalan cepat atau sepeda. Di sini disuruh untuk menghindari makanan yang berminyak ya. Lalu Jumat ada detox digital, yaitu kurangin bermain media sosial. Lalu perbanyak interaksi langsung dengan um, orang ya. Lalu di sini ada disuruh untuk olahraga ringannya. Nah, Sabtunya ada relaksasi, yaitu aktivitas yang lebih santai atau kita mengerjakan hobi kita ya. Lalu di sini ada olahraganya, yaitu bisa bebas, bisa badminton, futsal, dan lain-lain. Lalu tidurnya maksimal 30 menit ya. Nah, minggu ini ada recovery day atau bangun sedikit lebih santai. Bisa jalan pagi santai, lalu persiapan minggu berikutnya. Nah, di sini ada contoh untuk pola makan sehatnya, yaitu yang pertama ada sarapan. Sarapan itu ada oatmeal, lalu ada roti, telur, dan buah. Lalu makan siang bisa nasi, lalu protein, ayam, ikan, tahu, dan sayur. Lalu makan malamnya ada lebih ringan ya, yaitu bisa salad, buah, atau sup. Lalu snacknya bisa kacang, yogurt, atau buah. Nah, di sini ada tips untuk tambahannya. Di sini kita disuruh minum 2 liter per hari, lalu kita hindari begadang, kurangi gula dan junk food, lalu konsisten lebih penting daripada sempurna. Nah, di sini kita mulai untuk buat versi saya, yaitu sebagai seorang mahasiswa ya. Itu buatkan jadwal hidup sehat selama 1 minggu untuk mahasiswa. Oke, kita kirim dulu. Nah, ini untuk versi mahasiswanya ya, yaitu untuk jadwal hari Senin sampai Jumat itu hari kuliah. Dari pagi itu kita bangun tidur dan minum air putih 1 gelas. Lalu di sini kita ada peregangan dan olahraga ringan ya. Lalu kita disuruh mandi dan persiapan kuliah. Lalu ada sarapan sehat, bisa roti, telur, nasi lauk, dan buah. Lalu siangnya di sini kita mengikuti perkuliahan. Ada snack sehat, bisa buah atau kacang dibawa dari rumah ya. Lalu ada makan siang bergizinya. Di sini disuruh untuk jangan di skip ya. Lalu sore di sini bisa olahraga ringan, jalan kaki, jogging, atau sepeda. Lalu istirahat sejenak. Di sini ada power nap, max 20-30 menit. Malamnya itu ada makan malam ringan, mengerjakan tugas atau belajar. Lalu kurangin gadget menjelang tidur, lalu tidur cukup yaitu 7-8 jam. Nah, di sini ada detail jadwal mingguannya. Senin nih. Senin itu start produktif, fokusnya atur jadwal kuliah dan tugas, olahraga jogging ringan selama 15 menit, targetnya tidak menunda tugas ya. Lalu Selasa itu konsistensi, olahraga body weight, lalu minum air itu minimal 2 liter. Lalu ada review materi kuliah ya. Rabunya tuh kesehatan mental, kita olahraganya bisa stretching atau yoga ringan.
lalu luangkan 15-20 menit untuk relaksasi, lalu kita harus disuruh untuk menghindarin overthinking tugas ya. Nah, untuk hari Kamis itu ada aktif dan fokus. Olahraganya itu bisa jalan cepat atau naik tangga. Bisa kita kurangin jalan sembarangan. Lalu bisa mulai cicil tugas besar ya. Nah, untuk hari Jumat di sini untuk detox digital ya. Kita membatasi untuk bermain media sosial. Lalu perbanyak interaksi langsung kepada teman, keluarga, atau orang lain. Lalu ada olahraga ringan. Nah, Sabtunya itu ada pengembangan diri, yaitu belajar tambahan atau skill baru. Lalu ada olahraga bebas, bisa futsal, badminton, atau nge-gym. Lalu ada bagian nge-refresh pikiran ya, bisa dengan menggunakan hobi kita. Lalu minggunya ada recovery atau dan planning, yaitu bangun lebih santai, jalan pagi santai, evaluasi minggu ini, dan susun rencana untuk minggu kedepannya. Nah, contoh pola makan untuk mahasiswa ya, sarapannya bisa roti dan telur, atau oatmeal dan buah. Makan siangnya bisa nasi, ayam, lalu ikan atau sayur. Lalu makan malamnya bisa sup atau makan ringan sehat. Snacknya bisa buah, kacang, dan yogurt. Nah, ini ada bagian tips penting untuk mahasiswa ya. Di sini jangan sering begadang ya. Lalu ini gunain teknik belajar, yaitu 20 menit untuk fokus dan 10 menitnya untuk bisa istirahat sedikit lah ya, sebentar. Lalu ada bawa botol minum ke kampus, lalu sisihkan waktu istirahat. Nah, di sini jangan full belajar terus ya. Bisa-bisa nanti kalian capek. Lalu ada konsisten atau sempurna. Nah, di sini masih ada yang kurang ya untuk um, jadwal menurut saya, untuk jadwal saya ya sebagai mahasiswa. Di sini kita bisa buat di sini saya bakal merevisi ya promnya, yaitu buatkan jadwal hidup sehat selama 1 minggu untuk mahasiswa dengan kondisi yaitu yang pertama kuliah dari jam 7 pagi 7 pagi sampai jam 5 sore. Lalu yang kedua itu memiliki banyak tugas ya, sebagai mahasiswa itu banyak tugas. Lalu yang ketiga ada waktu luangnya terbatas ya. Yang keempat itu kita buat jadwal harus realistis ya, dan tidak terlalu buatkan jadwal harus realistis dan tidak terlalu padat ya, karena kita kan sebagai mahasiswa tugasnya udah banyak ya, jadi olahraganya bisa disedikitkan gitu. Oke, kita kirim dulu.
sini ada prinsip utamanya ya, bisa fokus ke kebiasaan kecil tapi konsisten. Lalu tidak memaksakan olahraga berat ya. Karena kita sebagai mahasiswa, untuk yang tugasnya banyak pasti olahraga berat bikin lelah ya, cepat lelah. Lalu tetap ada waktu istirahat dan fleksibilitas. Di sini ada rutinitas hariannya dari hari Senin sampai Jumat, pagi dari jam 5.45 sampai jam 6.45. Ini ada jamnya ya. Di sini suruh bangun, lalu di sini minum air putih. Nah, jam 5.50 disuruh peregangan ringan. 5 sampai 10 menit aja. Nah, lalu tunggu sebentar. Oke, lalu jam 6 itu kita mandi dan persiapan. Lalu jam 6.20 itu persiapan sederhana aja ya, yaitu roti, telur, nasi atau lauk. Lalu jam 6.45 itu kita berangkat kuliahnya. Nah, di sini ada catatan nggak perlu olahraga berat, kita cukup untuk aktifin tubuh aja ya. Lalu jam 7 itu kita fokus untuk mengikuti kelas. Jangan lupa untuk minum air secara rutin biar nggak dehidrasi ya. Lalu membawa snack sehat seperti buah atau kacang saat jeda. Lalu makan siang normal ya. Makan siang jangan sampai di skip. Nah, di sini ada hemat energinya ya. Jangan terlalu sering buka HP saat jeda biar otak ini nggak makin capek gitu. Lalu sorenya dari jam 5 sampai jam 6. Jam 5 itu pulang dan istirahat. Di sini rebahan tuh boleh, tapi maksimal 30 menit aja. Lalu jam 6 ini kita aktivitas ringan, bisa stretching aja ya sampai 10 menit ya. Tapi jalan kaki juga boleh. Yang penting tetap gerak walau badan kita itu capek seharian kuliah. Malamnya sini kita makan malam ringan ya. Lalu kita kerjain tugas, fokus 1 sampai 2 tugas. Lalu waktu santai kita hindari tugas berat lagi. Lalu di sini kita tidur. Jangan semua tugas itu dikerjain sekaligus, cukup kita cicil ya. Lalu ada penyesuaian per hari. Nih, di sini ada Senin yaitu adaptasi. Di sini ada fokusnya yaitu menyesuaikan ritme setelah weekend ya. Tugasnya ringan saja, jangan terlalu memaksakan diri. Lalu Selasa itu kita mulai stabil, mulai lebih fokus tugas, tambah 1 sesi belajar yaitu 30 menit. Lalu Rabu itu kita jaga mental, yaitu kita kurangin tekanan, bisa ambil waktu 10-15 menit untuk relaksasi menggunakan musik atau berdiam diri. Lalu Kamis ada produktif, hari terbaik untuk cicil tugas besar ya. Tapi tetap jaga waktu tidurnya. Lalu Jumat itu ada ringankan beban ya, yaitu kerjain tugas ringan saja, jangan sampai overwork. Lalu Sabtu itu ada hari fleksibel, kita bisa bangunnya lebih santai, bisa lebih siangan gitu ya. Lalu di sini ada fokus, menyelesaikan tugas besar, lalu makan ringan 20-30 menit. Lalu sisa waktu bisa istirahat atau hiburan. Minggunya itu recovery, yaitu istirahat total fisik dan mentalnya. Lalu aktivitas ringan, bisa jalan santai. Nah, lalu siapkan keperluan untuk minggu depannya. Di sini ada pola makan sederhana dan realistis ya, yaitu sarapan yang praktis yaitu menggunakan roti, telur atau nasi lauk. Siangnya itu makan normal di kampus. Malamnya tuh jangan terlalu berat ya, karena biar nggak ngantuk. Lalu air itu diusahain 6-8 gelas per hari ya. Oke, baik. Di sini masih masih ada yang kurang ya. Oke, sebentar. Sini kita baca lagi ya. Ini rutinitas hariannya di Senin sampai Jumat. Kuliah. Oke.
Kita coba disuruh ini deh, sertakan pembagian waktu harian, bisa dari pagi, siang, dan siang, malam, pagi, siang, malam, sama waktu istirahatnya. Waktu istirahat apa nih menyebabkan kelelahan. Waktu istirahat makan, waktu istirahat makan dan belajar, apa lagi, serta buat jadwal ini tetap fleksibel ya, kita sebagai mahasiswa tetap harus fleksibel. Dan tidak menyebabkan kelelahan gitu ya. Oke. Nah, ini kita tunggu dia buatin. Oke. Nah, di sini ada jadwalnya nih. Ini sama ya seperti yang tadi. Nah, tapi di sini ada tambahan untuk tips energinya ya. Minum air rutin, jangan skip makan siang. Oke. Ini sore harinya pulang dan istirahat, lalu kita aktivitas ringan. Oke. Malamnya bisa belajar atau ngerjain tugas ya, sama ya seperti tadi. Ya, oke. Tapi di sini ada ini ya, ada terbaru ya, yaitu 1, fleksibel dan produktif, ringan. Paginya bangun lebih santai. Sama sih sebenarnya. Ini pembagian waktunya, sarapan itu jam 6.20, snacknya jam 10, ini opsional ya. Lalu udah makan siang jam 12 sampai jam 13 atau jam 1, lalu makan malamnya jam 7. Oke, jadwal ini nggak melalahin karena emang nggak ada olahraga yang berat ya. Dan waktu belajar tuh emang dibatasin 1-2 aja, kita cicil. Ada hari ringan dan recovery, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Oke. Oke, masih kurang ya. Sini coba bentar kita buat lagi deh. Buatkan jadwal hidup sehat mingguan untuk mahasiswa dengan aktivitas padat itu kuliah dari jam 7
35 sampai jam 17.00 atau jam 5 yang mencakup. Oke, yang pertama itu polanya tidur 5 jam. Yang tetap sehat. Lalu kedua, waktu makan yang lebih teratur. Yang ketiga itu boleh kita tambahin olahraga ringan ya. Bisa kok olahraga ringan seperti di kamar mandi dengan stretching badan ya. Tidak lama ya. Tidak lama. Lalu bisa juga kita tambahin waktu belajar. Waktu belajar atau tugas ya, Mak. Tugas. Oke, yang kelima kita tambahin waktu istirahatnya dia. Lalu kita minta apa ini? Kita minta sajikan dalam bentuk tabel ya, biar gampang untuk dilihat atau enak dilihat ya. Yaitu hari, waktunya, dan aktivitas kita. Oke, dan kita minta pastikan jadwalnya jadwalnya realistis ya, serta fleksibel. Oke. Nah, dia udah buatin tabelnya ini. Tabel jadwalnya. Ini tabel jadwal untuk hari Senin sampai Jumat ya. Ini ada hari, waktu, dan aktivitasnya. Lalu di sini ada tabel jadwal untuk hari Sabtu. Oke. Lalu di sini ada tabel jadwal untuk hari Minggu. Nah, di sini kenapa jadwal ini realistis dan tidak melelahkan? Karena tidurnya tetap 5 jam tapi konsisten ya. Olahraganya singkat juga nggak membebani. Lalu belajar itu dibatasi, nggak overwork. Ada waktu istirahat untuk setiap harinya. Lalu weekend ini lebih longgar ya. Ini kita lihat dulu. Oke.
Oke. Nah iya, ada olahraganya ya. Bisa jalan pagi, bisa stretching maksudnya. Lalu, oke, bisa nih selesai bangun, habis minum air, lalu stretching ringan ya, biar badannya enakan. Oke, di sini kita coba untuk apa maksudnya untuk ini untuk evaluasi ya. Kita coba evaluasi evaluasi apa namanya? Evaluasi jadwal ya. Evaluasi jadwal hidup sehat hmm, yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah oh maaf sudah sangat oke, tunggu sebentar ya, baterai laptop saya mau hampir mati. Oke, maaf tadi baterai laptop saya habis ya. Oke, apakah evaluasi jadwal hidup sehat yang telah dibuat sebelumnya, apakah sudah sangat realistis ya, sangat realistis untuk mahasiswa dengan banyak tugas ya, dengan banyak tugas. Lalu kita coba identifikasi kelemahan ya, kelemahan jadwal tersebut, dan coba jelaskan bagian yang berpotensi apa nih yang berpotensi dia tuh bisa menyebabkan kelelahan ya, berpotensi menyebabkan kelelahan. Oke, kita coba. Nah, ini adalah evaluasinya. Secara umum itu emang udah terstruktur ya, tapi belum sepenuhnya realistis untuk mahasiswa dengan banyak tugas. Nah, kelemahan utama dan potensi kelelahan. Yaitu tidur 5 jam ini emang risikonya tinggi kelelahan ya. Jadwal menetapkan tidur jam 11 sampai jam 4 ini minimal banget, bahkan cenderung kurang. Dampaknya itu emang mudah ngantuk saat kuliah, apalagi jadwal dari pagi ya. Lalu konsentrasinya turun saat belajar malam. Nah, bisa balas dendam, tidur di siang atau sore, jadwal ini bisa berantakan ya. Nah, ini kelemahan terbesar dan paling beresikonya. Di sini ada blok belajar malam itu terlalu panjang, dari jam 7 sampai jam 9. Nah, setelah kuliah seharian, energi mentalnya pasti udah turun ya. Apalagi untuk dipaksa fokus 2 jam terus-menerus untuk belajar atau nugas ya. Dampaknya belajarnya itu jadi nggak efektif. Lalu cepat burnout, lalu ada cenderung um, prote prokrastinasi atau kita bisa membuka HP atau melakukan hal lain gitu, nggak fokus jadinya. Lalu ada minim waktu transaksi,
no buffer time, contohnya pulang jam 5 nih, langsung ada aktivitas lagi. Nah, jadwalnya terlihat rapi, tapi tidak untuk mempertimbangkan kelelahan kitanya secara nyata gitu. Dampaknya tuh kayak ya kita merasa dikejar-kejar gitu. Lalu nggak ada ruang untuk delay atau macet tugas itu mendadak dan lain-lain. Karena jadwal terlalu ideal, jadi kurang fleksibel untuk diprakteknya. Lalu olahraga setelah hari yang sangat melelahkan. Olahraga di jadwal setelah kuliah penuh. Masalahnya nih, pada kondisi capek, kemungkinan besar itu pasti bakal kita lewatin ya. Nah, kalau dipaksain, pasti bakal tubuh kita tuh lelah atau kelelahan. Jadi akhirnya tuh tidak konsisten. Jadi jadwalnya itu pasti gagal ya. Lalu waktu makan tuh sudah ada, tapi kurang adaptif. Jadwal makan siang fix dari jam 12 sampai jam 1. Realitanya jadwal kuliah tuh sering nggak sinkron ya. Bisa jadi makan itu bisa terlambat atau bisa buru-buru. Lalu nggak ada recovery mental harian yang jelas karena ada waktu santai tapi nggak terstruktur. Dampaknya otak itu bisa tetap lelah ya. Lalu stres juga bisa menumpuk. Nah, selanjutnya tuh ada tidak mempertimbangkan deadline besar seperti jadwal belajar flat sama tiap hari. Jadwalnya mahasiswa sering punya tugas numpuk atau deadline-nya itu mendadak, bisa presentasi juga. Lalu jadwal ini kurang adaptif terhadap beban akademik yang lebih nyata gitu. Nah, eh, bagian yang paling berpotensi menyebabkan kelelahan itu ini, tidur hanya 5 jam, lalu kuliah panjang, langsung belajar malam. Lalu kurangnya waktu jeda atau transisi. Lalu ekspektasi konsisten tanpa fleksibilitas yang nyata. Nah, kesimpulan evaluasinya, jadwal sebelumnya itu baik secara teorinya, tapi kurang untuk dipraktek kehidupan mahasiswa yang sibuk banget gitu ya, yang sibuk lah. Masalah utamanya terlalu rapi dan ideal, kurang mempertimbangkan kelelahan mental, fluktualis tugas dan kondisi real kampusnya. Ya ini ada sarannya ya, saran perbaikannya. Oke. Tambahan fleksibel buffer time, kurangin tekanan belajar malam, jadiin olahraga opsional ringan, tambahin micro break atau istirahat sadar, lalu pertimbangkan tidur 5 jam jika memungkinkan. Oke. Di sini coba kita tanya ya. Hmm, apakah jadwal jadwal yang dihasilkan tapi emang kurang realistis ya. Oke. Untuk jadwal yang dihasilkan itu kurang realistis ya ini ya, kurang realistis. Terus kemungkinan bias atau kelemahannya itu sangat tinggi ya, karena seharian dari kampus, terus malamnya mengerjakan tugas secara terus-menerus tanpa istirahat, ya itu pasti nggak realistis dan melelahkan ya. Hmm, coba sini kita tanya ya, bagian mana hmm, bagian mana dan jadwal bagian mana dan bagian mana dari bagian mana dari jadwal tersebut yang terlihat ideal tapi hmm, sulit diterapkan dalam
kehidupan nyata mahasiswanya. Oke, coba lihat. Bagian yang terlihat ideal tapi sulit diterapkan itu bangun konsisten ya. Ya karena saya juga emang kadang nggak konsisten ya. Nggak setiap hari itu bangunnya jam 4:30 subuh tiap hari, enggak ya. Kadang kebangun jam 5 seperti itu. Jadi kesimpulannya tuh disiplin ini bagus, tapi terlalu tinggi untuk kondisi tugas itu bisa banyak ya. Kondisi tugasnya yang banyak. Karena itu melelahkan ya. Jadi kekurangan untuk waktu tidur, jadi terbangunnya bisa nggak konsisten seperti itu. Lalu belajar fokus dari jam 7 sampai jam 9 itu terlihat ideal ya, ada rutinitas belajar yang teratur gitu. Tapi di realitanya setelah kuliah selama 10 jam itu pasti otaknya ini udah gak kuat ya, udah capek, udah lelah gitu. Jadi sulit untuk fokus secara 2 jam penuh gitu. Dan pasti berujung untuk membuka HP kan. Untuk membuka HP, menunda. Jadi belajar tuh nggak bisa efektif. Lalu olahraga rutin setiap sore, ini emang terlihat ideal, hidup sehat dan aktif. Tapi masalahnya kan pulang dari kuliah tuh pasti udah capek ya. Jadi energi fisiknya tuh udah rendah banget, udah di bawah. Jadi sering dilewatin, kayak mikir besok aja deh, besok aja gitu. Jadi nggak bisa konsisten ya untuk olahraga hariannya. Lalu jam makan yang teratur. Masalahnya kalau di realita itu jadwal kuliah itu nggak pas ya, bisa terlambat, bisa mm, gitu, bisa pas banget lagi pas matkulnya. Jadi kelas ini, jadi bisa kelas itu belum selesai, antrian eh, kantin itu panjang, jadi akhirnya tuh makan jadi telat, terburu-buru, bahkan kita kita skip gitu. Lalu di sini ada waktu santai yang terlalu terkontrol ya. Masalah di realita, itu tugas itu sering belum selesai ya. Waktu santai itu pasti bakal kepotong. Atau malah kebalik, santai jadi terlalu lama, jadi tidur tuh bisa kebablasan gitu. Lalu ada transaksi aktivitas yang mulus tanpa hambatan, semua berjalan sesuai waktu. Masalah di realitanya, ada faktor lain seperti macet di jalan, tugas tiba-tiba mendadak ada gitu, dan itu bisa jadi capek ekstrim ya. Jadi jadwal tuh mudah hancur ya, nggak konsisten. Lalu porsi tugas yang stabil setiap hari. Nah, terlihat ideal ya, belajar 2 jam satu hari cukup. Masalah di realitanya tuh beban tugas tuh nggak stabil ya. Kadang ada, kadang numpuk banget gitu tugasnya. Jadi gagal untuk kita ngejalanin jadwal yang eh, konsistennya. Dan ini ada kesimpulan utamanya, bagian yang paling kelihatan bagus tapi susah dilakukan adalah bangun pagi ya, lalu makan malam secara konsisten, lalu ada olahraga dan jadwal yang terlalu rapi tanpa fleksibilitas. Nah, ini ada insight pentingnya, ideal secara teori namun kurang mempertimbangkan energi fisik dan mentalnya. Apalagi kurang fleksibel terhadap realita mahasiswa ya, sehingga berpotensi nggak bisa konsisten dalam implementasinya. Sini coba kita minta ya perbaiki ya, coba perbaiki perbaiki jadwal hidup sehat tersebut dengan rekomendasi umum ya, kesehatan
kesehatan itu kebutuhan tidur, lalu ada aktivitas fisiknya, aktivitas fisik, lalu bagian pola makannya, pola makan, lalu apa lagi ya? Sebentar. Perbaiki jadwal hidup sehat. Oke, bentar. Ini untuk nanti deh. Coba kita satu-satu dulu deh. Perbaiki jadwal hidup sehat. Sehat sebelumnya agar lebih fleksibel ya. Fleksibel, tidak terlalu padat banget ya. Tidak terlalu padat dan lebih sesuai dengan kondisi mental, kondisi mahasiswa yang sering kelelahan, lalu tanpa menghilangkan aspek kesehatannya. Kesehatan. Oke, kita coba ya, lihat. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini pola kesehariannya sudah dibenarkan ya oleh GPT-nya. Oke. Ini untuk pola harian dari hari Senin sampai Jumat ya. Lalu ini ada penyesuaian mingguannya. Di sini ada hari Senin yaitu adaptasi, lalu Selasa dan Kamis itu hari yang paling intinya ya. Dan Jumat ini bagian low pressure-nya, bagian yang ringannya itu. Lalu Sabtu ini bisa fleksibel ya. Dan untuk Minggu ini ada bagian recovery day-nya. Nah, di sini ada pola makannya untuk yang lebih fleksibel. Lalu di sini kenapa jadwal ini lebih realistis? Karena nggak pakai range waktu. Lalu ada waktu istirahat setelah kuliah. Belajar tidak dipaksakan. Saat sangat lelah olahraga tidak jadi beban. Dan ada hari ringan dan recovery. Oke. Baik, coba selanjutnya di sini kita bandingkan jadwal hidup sehat tersebut dengan apa nih? Tadi ya, rekomendasi umum kesehatan, kebutuhan tadi apa tadi? Kebutuhan tidur, lalu apa lagi? Aktivitas fisik ya? Aktivitas fisik, lalu ada apa lagi tadi? Oh ya, sama pola makan tadi, pola makan.
pola makan. Nah, apakah sudah sesuai? Coba kita suruh jelaskan ya. Jelaskan jika ada yang perlu diperbaiki. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini ya, rekomendasi umumnya ada kebutuhan tidur, yaitu dari jam 7 sampai 9 jam per malam ya. Nah, ini ada evaluasinya. Di sini kondisi jadwal itu cuma 5 jam kan tadi. Jadi itu belum sesuai rekomendasi dalam kesehatan ya. Lalu ada perbaikan yang disarankan, kita targetkan minimal 6 jam deh untuk lebih realistis ya, untuk mahasiswa yang sibuk gitu. Lalu ada aktivitas fisiknya, direkomendasikan 150 menit atau minggu aktivitas yang sedang. Kondisi di jadwal itu olahraga ringannya nih tidak setiap hari juga ya. Cukup mendekati tapi masih kurang. Kelebihannya realistis untuk mahasiswa sibuk. Itu tidak membebani juga ya. Kekurangannya durasi ini terlalu pendek, jadi nggak konsisten untuk setiap hari. Jadi ini perbaikan yang disarankannya ya, target 15-20 menit. Kesimpulannya sudah realistis tapi perlu sedikit ditingkatkan. Nah, ini bagian pola makannya. Ini rekomendasi umumnya 3 kali makan utama dan snack sehat. Lalu nggak ngelewatin sarapan ya. Waktu makan cukup teratur. Kalau untuk kondisi jadwal itu sudah sesuai dan realistis ya. Kalau untuk manajemen stres dan istirahat, ada waktu santai untuk malam dan waktu istirahat sore, ada weekend recovery. Jadi untuk evaluasi sudah sesuai dan sangat penting banget ya untuk kita, karena kita tuh manusia, bukan robot. Jadi kesimpulan akhirnya tidurnya tuh masih belum sesuai ya, karena cuma 5 jam. Jadi ini inti evaluasinya. Jadwalnya itu udah realistis untuk mahasiswa, tapi masih belum sepenuhnya optimal untuk kesehatan jangka panjang. Tuh. Lalu kita coba ya minta dia untuk buatkan buatkan versi final jadwal hidup sehat mingguan untuk mahasiswa. Oke, sebentar. Untuk mahasiswa yang paling realistis, seimbang antara kesehatan dan seimbang antara kesehatan dan produktivitas serta kita minta sertakan kesimpulan singkat tentang manfaatnya.
Oke, untuk promnya udah nih ya. Ini untuk versi finalnya ya, dari jadwal hidup sehat mingguan untuk mahasiswa yang, maaf ini typo, paling realistis maksudnya. Seimbang antara kesehatan dan produktivitas, serta sertakan kesimpulan singkat tentang manfaatnya. Nah, ini yang versi lebih final dan realistis ya. Dari jam tidurnya 6 jam, belajarnya 1,5 jam, lalu olahraga ringan dan fleksibel, lalu ada waktu istirahat dan buffer, serta jadwal ini nggak kaku, yaitu pakai rentang waktu. Nah, ini untuk jadwal dari hari Senin sampai hari Jumat, dia aktivitasnya sudah sesuai ya. Lalu di sini ada jadwal Sabtu, fleksibel dan produktif yang ringan, ya ini aktivitasnya sudah sesuai ya. Lalu di sini ada jadwal Minggu, recovery day, aktivitasnya bangun santai, jalan ringan atau jalan pagi bisa ya. Lalu istirahat penuh, bisa menghabiskan waktu bareng keluarga ya. Lalu ada persiapan minggu depannya. Lalu ada relaksasi dan ada aktivitas untuk tidurnya. Oke, ini ada pola makan yang teratur dan fleksibelnya. Lalu ada aktivitas fisik. Nah, di sini ada jawaban untuk kenapa jadwal ini paling realistis, karena tidak terlalu padat, ada jeda istirahatnya ya, tadi itu lihat di tabelnya. Lalu ada fleksibel, bisa menyesuaikan tugas dan kondisi, lalu tidak memaksakan olahraga yang berat. Lalu belajarnya cukup, nggak overwork ya. Lalu tidurnya lebih aman dibanding untuk sebelumnya yang cuma 5 jam. Kesimpulannya nih, jadwal ini membantu mahasiswa menjaga keseimbangan antara kesehatan dan produktivitas dengan cara yang realistis dan berkelanjutan. Dengan tidur yang cukup, pola makan teratur, aktivitas fisik ringan, serta pembagian waktu belajar dan istirahat yang seimbang, mahasiswa dapat mengurangi kelelahan, lalu meningkatkan fokus belajar dan menjaga kesehatan fisik maupun mental dalam jangka yang panjang. Oke, cukup sekian ya untuk kuis 1 ini. Dari hasil ini tuh dapat disimpulin bahwa AI itu um, AI itu sangat membantu ya dalam membuat jadwal atau perencanaan, namun tetap memerlukan evaluasi dari kita, yaitu pengguna agar hasilnya tuh lebih optimal gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.